Nah, suatu malam ada nih sekelompok orang yang masuk ke sebuah supermarket. Orang-orang ini jelas terlihat ingin merampok supermarket itu, di mana mereka berpencar untuk melakukan aksinya. Salah satu perampok memukul kasir minimarket dan memaksanya untuk memberikan semua uang yang ada di laci dan memberikan kunci berangkas. Tapi tiba-tiba muncul nih seorang cewek yang dengan santai meletak belanjanya dan membayar tanpa menghiraukan keadaan di sana. Bahkan ya karena si kasir tak memiliki uang kembaliannya, cewek ini dengan santai mengambil uang pecahan yang diambil oleh perampok tadi. Melihat kelakuan si cewek yang gak peduli, plus nih cewek juga megang uang banyak, salah satu perampok langsung mengarahkan pisaunya ke si cewek. Tapi malahan yang terjadi justru sebaliknya. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder but my body won't decay. Cause my messages are gone, so they put them on display. Oh yeah, I rap with the certainty, I have a sense of urgency. A message for Setelah eternity, for menghajar para everyone perampok listening. itu, si cewek kembali pulang. Disinilah kita akan diperkenalkan bahwa si cewek ini bernama Jang Ongju. Dia merupakan mantan bodyguard yang bertugas untuk menjaga klien VIP di perusahaan keamanan. Itu makanya gampang sekali buat Okju saat menjatuhkan para jamet di minimarket itu. Malam itu Okju mendapat telepon dari temannya yang bernama Minhe, seorang penari balet. Agak kaget juga karena sudah lama sekali mereka tidak berhubungan. Minhe meminta Okju datang ke apartemennya saat itu juga. Tentu saja Okju menyanggupinya. 지금? Setibanya di sana, Okju berulang kali menekan bel, tapi Minhe tak juga membuka pintu. Dia kemudian menekan kode sandi yang ternyata masih berfungsi. Okju masuk, tapi dia tak menemukan Minhe dan yang ada di sana hanya sebuah kado berisi sepatu balet dan secari kertas yang berisi permohonan balas dendam. Dia pun panik dan menghubungi ponsel Minhe yang ternyata suaranya ada di kamar mandi. Dia segera membukanya dan terkejut melihat Minhe tergeletak tak bernyawa di dalam bathtub. Okju terduduk sedih mengingat kenangan mereka, di mana ternyata Minhe adalah satu-satunya sahabatnya. Bersama Minhe, Okju bisa sebebas itu mengeluarkan perasaannya, dan hanya dengan Minhe, dia benar-benar merasa bahagia. Tentu saja, kepergian Minhe seperti itu menimbulkan tanda tanya besar baginya. Dia pun mulai menyelidiki sebuah nama yang ditulis Minhe. Ternyata itu merupakan sebuah nama dari akun media sosial yang menyediakan makanan dan hanya bisa memesannya lewat chat. Okju mulai memesan dan dibalas. Tapi entah kenapa obrolan itu diputus oleh pemilik akun. Tiba-tiba ponsel Minhe berdering. Sebuah nomor tanpa nama tertera di sana. Okju menerimanya tanpa bersuara. Si penelepon menyuruh Minhe untuk datang besok ke sebuah tempat pada jam 2 dini hari. Si penelepon bahkan mengancam akan menghabisi seluruh kerabat Minhe jika kali ini Minhe tak menurutinya. 너 이번에도 씨발 또 대답 안 하네. Okju lalu datang ke tempat itu, tapi dia hanya mengawasi dari jauh. Terlihat di sana sebuah mobil mewah datang dan seorang pria gondrong keluar sambil membawa paper bag. Beberapa orang menghampirinya dan mengambil paper bag itu. Isinya adalah makanan, tapi sebenarnya di balik makanan itu ada sebungkus narkoba yang diselipkan. Tak lama ponsel Minhe berbunyi dan pria gondrong tadi juga terlihat sedang menghubungi seseorang. Hal itu meyakinkan Okju kalau pria itulah targetnya yang bernama Choi Pro. Okju pun segera mengikuti mobil Choi Pro yang kemudian memasuki area hutan di mana ternyata di sanalah rumah Choi Pro berada. Esoknya setelah memastikan Choi Pro pergi, Okju mulai beraksi. Dengan segala keahliannya dia memasuki rumah itu. Dia memasang alat penyadap dan memeriksa seluruh sudut ruangan di rumah itu. Di sanalah dia menemukan kenyataan bahwa Choi Pro adalah seorang maniak. Terdapat banyak peralatan asirehe yang disimpan di lemari. Tapi yang sangat mengejutkan, Okju menemukan puluhan pendrive yang bertuliskan profesi atau deskripsi dari seorang wanita, di mana salah satunya bertuliskan balerina. Dan benar saja saat Okju memeriksa pendrive itu, terlihat rekaman Minhe yang tak sadarkan diri sedang diperkaos oleh Choi Pro.
Betapa hancur perasaan Okju. Dia tak bisa membayangkan bagaimana bingungnya Minhe menghadapi masalah itu sendirian. Sementara dengan segala kelebihannya, dia justru tak bisa melindungi Minhe, satu-satunya sahabat yang dia miliki. Aksi pembalasan pun dimulai. Okju mulai menyadap aktivitas Choi Pro. Dia mendapatkan informasi bahwa besok malam Choi Pro akan mulai mencari mangsa baru di sebuah klub malam bernama Heaven. 아무튼 알겠어. 내일 해본에서 보자 그럼. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take Okju mempersiapkan dirinya dan mendatangi klub malam itu. Di sana, pada akhirnya dia bertemu dengan Choi Pro. Dengan mudah, Choi Pro masuk ke dalam perangkapnya. Dia dibawa ke sebuah hotel di mana Choi Pro biasa melancarkan aksi bejatnya. Terlihat dari tatapan aneh antara Choi Pro dengan si penjaga hotel. Memasuki kamar hotel, Choi Pro mulai melancarkan aksinya dengan memakai topeng dari tas yang tersimpan di sana. Sementara Okju terlihat sudah pingsan dengan minuman yang diberikan Choi Pro. Aksi dimulai. Terlihat Choi Pro mulai menyalakan kamera sambil menggerayangi tubuh Okju. Dia tak sadar kalau ternyata Okju hanya pura-pura pingsan. Hingga akhirnya inilah yang terjadi. Yeah, I spit raps like a heart attack. Fast fade on broad impact. Past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions. Fact, don't ask. Grab reactions. Jacked attack with every word. Then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose. Cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver juice. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now. Y'all can rest in peace now. You're dead Target to me, Okju so kali ini peace tak out. mudah untuk dikalahkan. Mereka berusaha saling menjatuhkan tanpa ampun. Tapi pengalaman Okju yang lama bergelut sebagai bodyguard tetap saja membuat Choi Pro tak sebanding dengan dirinya. Okju dengan sangat brutal menghajarnya, bahkan berhasil mengoyak pipi Choi Pro. Okju hampir saja menamatkan riwayat Choi Pro, tapi tiba-tiba penjaga hotel masuk dan langsung menembakkan pelurunya ke arah Okju. Untung saja Okju berhasil menghindar dan segera menjatuhkan penjaga itu. Dia keluar dari kamar dan mengganjal pintu, tapi ternyata di sana sudah ada penjahat lain menunggu dengan membawa gergaji mesin. Beruntung seorang gadis SMA membuka pintu tepat di saat si penjahat akan menghantam Okju hingga membuat si penjahat terpental dan kehilangan salah satu ujung kakinya. Dan dengan cepat gadis SMA ini menarik Okju keluar dari sana dengan membawa kabur mobil Choi Pro. Mereka kemudian terlihat beristirahat di sebuah kafe. Di sana terungkap kalau gadis SMA ini bernama Sewi. Dia juga korban dari kebiadaban Choi Pro dan juga masih banyak gadis lain yang bernasib sepertinya. Dengan mengancam akan menyebarkan videonya, Choi Pro dengan mudah menaklukkan mereka. Dan karena dia tak punya kekuatan apapun, dia terpaksa melayani nafsu bejat Choi Pro kapanpun Choi Pro menyuruhnya. 죽여줘 싹다. Sementara itu Choi Pro berhasil dioperasi. Di sana terlihat banyak orang yang datang menemuinya. Ternyata dia merupakan salah satu anggota geng yang dipimpin oleh pria bernama Jo. Jo bukannya simpati malah menceramahi Choi Pro habis-habisan. Karena ternyata selama ini Choi Pro yang diberi tugas untuk menjual narkoba dan mengurus perdagangan wanita malah membuat video dan memeras para wanita itu. Hal itu bertentangan dengan prinsip yang dibangun oleh geng mereka. Dan Jo mengancam Choi Pro untuk membawa Okju dalam waktu 3 hari. 이 좁은데 이렇게 많이 모여가지고 너 지금 내가 병문안 온 거 같니? 할 수 있지? Singkat cerita, setelah pulih, Choi Pro menemui seorang apoteker bernama Myung Sik. Ternyata Myung Sik juga merupakan peracik narkoboy. Dia memberikan tawaran 100 juta won padanya untuk menamatkan riwayat Okju yang tentu saja disanggupi oleh Myung Sik. Di sisi lain bersama Sewi, Okju menemui rekannya sesama bodyguard untuk mendapatkan informasi mengenai penjualan senjata ilegal. Dia menceritakan tragedi yang terjadi pada sahabatnya dan ingin menghancurkan Choi Pro serta komplotannya. Temannya setuju dan mengenalkannya pada si penjual yang ternyata sepasang kakek dan nenek. Namun sialnya senjata yang mereka jual termasuk barang lama yang sudah usang.
Okju tentu saja sedikit kecewa. Tapi kemudian si nenek menunjukkan padanya sebuah senjata kesayangannya yang diberi nama senjata pemusnah sarang tawon. Okjo akhirnya mengambil senjata itu dan beberapa senjata lain yang bisa dia perbaiki di rumah. Setelah itu dia pergi sebentar ke minimarket. Tapi sayangnya sekembalinya di rumah dia tak menemukan Sewi dan tiba-tiba Choi Pro dan Myung-sik langsung menyerangnya. Tak berhasil mendapatkan Okju, Choi Pro berbohong pada Jo bahwa dia telah menghabisi Okju dan membuang jasadnya di area pegunungan. Jo percaya dan menyuruh Choi Pro untuk menghabisi Sewi juga karena menurutnya Sewi lah satu-satunya saksi dalam kematian Okju. 굳이 저렇게 네가 그 여자 죽이는 걸 봤다며. Sementara itu Okju yang berhasil selamat mendatangi hotel kemarin dan menjatuhkan para penjaganya untuk mendapatkan informasi letak markas Choi Pro. Yeah, I spit raps like a heart attack. Fast fatal Dengan heart memakai impact. sepatu pemberian Minhee, Okju mendatangi markas itu. Dan saat menemukan seragam Sewi di sana, amarah Okju pun naik berkali-kali lipat. Dia menghabisi penjahat yang dia temukan di dalam lift dan kemudian memasuki sebuah ruangan di mana ternyata di sanalah tempat para geng memproduksi narkoboy mereka. 혹시 나한테 말해줄 수 있는 사람 있겠니? Okju lalu menanyakan tentang keberadaan Sewi. Dia berjanji tak akan mengusik kerjaan mereka asal dia bisa bertemu dengan Sewi. Jo keluar dan melihat Okju. Dia tak menyangka Choi Pro berani membohonginya. Dia kemudian meminta Okju untuk bernegosiasi dengannya. Tapi sayangnya Jo tidak tahu saat itu dia sedang berhadapan dengan singa marah. Dan yang terjadi adalah 나한테 얘기해줄 수 있는 사람 있을까? 개인적인 감정이 있는 거. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with the certainty, I have a sense of urgency. A message for dengan membabi buta, Okju membantai satu persatu penjahat yang ada di sana. Tak ada lagi rasa kasihan yang dia tunjukkan karena yang tersisa hanyalah sebuah rasa marah yang ingin dia tuntaskan malam itu juga. Singkat cerita, Okju akhirnya bertemu dengan Myung-sik yang kebetulan saat itu tengah membawa Sewi. Melihat keadaan Sewi yang mengenaskan, lagi-lagi amarah Okju naik berkali-kali lipat. Amarahnya menjadi tak terkendali dan langsung mengarahkan pistolnya pada Myung-sik. Sayangnya, tepat di saat itu Choi Pro lebih dulu menembak lengan Okju. Myung-sik merasa lega karena terselamatkan. Tapi kemudian saat dia berujar sombong ingin menghabisi Okju demi uang yang ditawarkan Choi Pro kemarin, Choi Pro justru menghabisinya. Choi Pro lalu menghampiri Okju dan sekali lagi ingin menembaknya. Tapi tiba-tiba Sewi bangun dan menembakkan seluruh pelurunya ke arah Choi Pro. Meski tak ada satupun peluru yang mengenai, Okju justru menggunakan kesempatan itu untuk menumpukan Choi Pro. Okju merasa lega karena ternyata Sewi masih hidup. Mereka kemudian membawa Choi Pro ke sebuah pantai untuk mengeksekusinya. Choi Pro yang tak berdaya akibat tembakan yang diterimanya dari Okju tak bisa berbuat banyak. Dia merasa ketakutan membayangkan hukuman apa yang akan dia dapatkan. Dia terus memohon dan merengek pengampunan, tapi Okju tak menghiraukannya. Dia justru memukulnya lagi. Dia mengatakan bahwa apa yang dia lakukan saat itu merupakan balasan atas apa yang selama ini telah Choi Pro lakukan pada para wanita, khususnya sahabatnya Minhee, sang balerina. 지옥까지 쫓아갈 거야. 발레리나. Mendengar hal itu, Choi Pro justru tertawa dan mulai menghina Minhee yang tentu saja menyulut api amarah Okju.
tanpa banyak bicara, Okju pun memberikan hukuman final dengan senjata pamungkas miliknya. 옥주야, 봐봐. 아, 미쳤다. Di akhir film terungkap kalau ternyata pantai tempat dieksekusinya Choi Pro merupakan pantai yang sangat disukai Min-hee. Itu sebabnya Okju menghabisi Choi Pro di sana. Okju juga kembali ke rumah Choi Pro dan mengambil seluruh pendrive untuk dihancurkan, dan film pun selesai. Wait, let me get my head straight. I need a drink of water. It's been days I've had a headache. Don't wanna wake up one day, feel like I regret things. I want my story just to have a happy ending, and